Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Ya, jadi saya kira bahwa saya harus memberikan apresiasi terhadap podcast ini, walaupun baru dibangun dalam waktu 3 bulan, tetapi paling tidak lewat podcast ini lalu ada nilai positif yang nanti kita dapatkan. Paling tidak melalui podcast ini lalu ada banyak hal, informasi-informasi, narasi-narasi yang akan disampaikan kepada publik, sehingga publik pun juga lalu bisa mengenal dalam berbagai aspek, misalnya kehadiran saya dan Pak Heri saat ini bersama-sama dengan Pak Jenderal, paling tidak ini kan bagi teman-teman kami yang ada di provinsi-provinsi yang lain yang terpencar, paling tidak melalui podcast ini loh mereka bisa mengenal, bisa tahu bahwa Pak Jenderal ada di sini, sudah ketemu dengan Ketum di sini. Saya kira ini hal-hal yang positif. Tetapi lalu untuk hal-hal yang lain paling tidak lalu juga menyampaikan pengetahuan-pengetahuan kepada masyarakat, karena saya kira bahwa podcast ini pun juga nanti pasti akan meliput berbagai hal. Iya, betul. Dan lewat berbagai hal itulah nanti akan terkomunikasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang ada di pulau-pulau yang jauh daripada jangkauan ini bisa mengikuti podcast ini, dan ada banyak hal-hal positif yang mereka akan dapatkan melalui podcast ini. Saya kira demikian. Dengan podcast ini, beta tadi sempat cerita-cerita luar biasa ya. Ketong biar soalnya terlalu ini, tapi dengan podcast ini ketong bisa lihat bagaimana perkembangan yang sudah dilakukan untuk membangun Indonesia ini ke depan. Beta balong balas mama pun capek, show dulu si yo tete manis, jaga beta pun mama Halo sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Baik, kembali lagi bersama saya Serdako Atrafela Aprilia Melsasail di rumah podcast 151 Binaya. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya, saya menyapa sahabat-sahabat sekalian untuk tetap menonton video-video singkat di YouTube channel 151 Binaya Podcast. Baik, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa di sore hari ini. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Baik, apa kabarnya nih Bapak? Baik. Nah, baik, langsung saja biar tamang-tamang followers podcast 151 Binaya lebih mengenal narasumber kita kali ini. Boleh Bapak perkenalan diri secara singkat, boleh Bapak? Ya, nama saya Alex Sitanerbesi. Saya pensiunan terakhir Kepala SMP Negeri 4 Ambon. Dan saya pernah bertugas di Timur Timur. SMP Negeri 1 dari tahun 1983 sampai dengan 1992. Kemudian saya berpindah mutasi menjadi kepala sekolah di 2 lokasi yang berbeda sampai dengan terjadinya jajak pendapat dan hasil keputusan tentang jajak pendapat tersebut, dan kami meninggalkan tim-tim dan kami pulang kembali ke Ambon. Baik, Bapak Alex ya. Nah, sebelum kita berbincang lebih dalam lagi nih, mungkin Bapak Heri boleh perkenalan diri secara singkat juga, Bapak? Baik, terima kasih. Saya Heri Tambo. Beta kebetulan satu angkatan dengan Pak Jenderal Antoni. Iya, Pak. Teman sekolah dari SMP. Ketong sama-sama di kelas C. Lalu beta pun bapak guru ini yang mengajar ketong dengan Pak Jenderal di PMP. Jadi ketong kalau tak salah hafal Pancasila, wah ketong dulu. Kena apa itu Bapak? Ya biasalah. Biasa. Oh, berarti Bapak Alex ini dulunya ngajar di SMP ya? Iya. Iya. Baik, mungkin Bapak Alex boleh cerita lagi apa saja dulu kenangan-kenangan sama Bapak Danrem kita nih dulu, waktu di SMP ya? Iya, jadi
Saya ditugaskan oleh Kementerian sejak tahun 1983 menjadi guru di SMP Negeri 1 Dili. Kebetulan bidang studi saya itu adalah PMP. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa PMP itu apa singkatannya? Pendidikan Moral Pancasila. Iya. Ya sekarang berubah PKN ya. menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Ya. Iya, betul, Bapak. Jadi memang ya sebagaimana kita ketahui bahwa Timur Timur baru saja berintegrasi dengan Republik Indonesia, dan oleh sebab itu ketika saya mengajar pendidikan moral Pancasila yang kami tekankan kepada para peserta didik, bagaimana mereka punya rasa kecintaan kepada Indonesia, itu yang paling penting. Dan oleh sebab itu melalui bidang studi yang saya asuh, saya menanamkan nilai-nilai cinta tanah air itu kepada para siswa kita, sehingga dengan demikian mereka betul-betul dapat mencintai Indonesia, mereka tetap setia, loyal kepada Indonesia. Dan saya kira bahwa hasilnya yang kita nikmati saat ini adalah Pak Antoni, yang dulu adalah murid saya, sudah boleh menjadi seorang jenderal, menjadi danrem. Dan saya kira itu hasil daripada kerja keras kami selama ini untuk bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila itu kepada para peserta didik kita. Jadi kebanggaan tersendiri ya, Iya. salah satu murid Bapak bisa mencapai karirnya sampai jenderal, terus ya. kembali lagi ke Ambon ketemu. Bagaimana perasaan Bapak ketemu sama murid Bapak sekarang udah jadi jenderal gitu? Saya bangga dan terharu bahwa hasil didikan kami selama ini tidak sia-sia. Walaupun provinsi Timur Timur waktu itu merupakan provinsi yang terakhir, tetapi kita bisa mampu melahirkan sumber daya manusia yang sungguh luar biasa, yang pada akhirnya lalu berguna bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Nah, tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau Bapak Heri sendiri dulu gimana? Temanan sama Bapak Jenderal kita, Bapak Danrem kita? Oh iya, terima kasih. Memang ya Pak Jenderal ketemu beta pun teman sekolah. Dari SMP? Dari SMP kelas 1 sampai SMA. Oh, sampai SMA. Tamat. Sampai lulus. Berarti 6 tahun bareng dong? Siap. Wah, Kita luar sama-sama biasa. bareng. Dan juga beta sangat bangga, teman-teman sampai pernah telepon beta. Ada beberapa teman telepon. Dia bilang, kawan, itu ada teman di sana itu Sudah jadi jenderal. Sudah, wah lumayan besar itu. Iyo, beta sudah tahu. Makanya beta tetap beta nanti ke Ambon, beta mesti ketemu Pak Jenderal. Iya, betul. Dan sekarang beta sudah datang. Terima kasih Pak Jenderal. Katong su ketemu di sini sekalian dalam podcast ini, luar biasa. Beta sering pantau di podcast ini. Nah, baik. Ya. Mungkin Bapak Heri boleh cerita sedikit dulu bagaimana berteman, mungkin ada kisah-kisah yang mengharukan, kisah-kisah bahagia sama ketompu Bapak Jenderal ini. Siap. Memang ya waktu ketemu masih sekolah SMP sama-sama, beta satu kelas juga dengan Pak Jenderal. Oh, satu kelas juga sama. Satu kelas dari SMP sampai SMA. SMA juga tuh satu kelas lah ya. Satu kelas lah ya. Jadi sama-sama, jadi beta kenal paham betul dengan Pak Jenderal ini. Karena kebetulan beliau ini lebih dikenal dengan tinjunya itu. Oh, itu sudah terkenal, bukan baru sekarang. Masih dari sekolah lagi sudah terkenal memang. Sudah sering ikut kejuaraan daerah, kejuaraan nasional selalu ikut. Dan hasilnya juga lumayan. Beliau fisiknya sampai sekarang masih luar biasa. Beta Betul, dengar Bapak. di penjagaan depan, oh Pak Jenderal masih tinju. Iya, masih tinju. Beta, waduh, berarti Pak Jenderal. masih sampai sekarang masih. Beta bangga punya teman seperti Pak Jenderal ini. Artinya ya beta tadi sempat bicara bahwa ketong sudah tahu ke depan itu ketong jadi apa. Iya, betul. Tapi memang garis nasib ketong itu ketong sudah tahu, tapi pada saatnya juga ketong akan bangga juga kalau mempunyai teman seperti Bapak Jenderal sekarang. Iya, betul. Nah, tapi beta penasaran ini Bapak. Mungkin dulu ada kejailan ya, namanya kalau masih remaja kan pasti ada kejailan. Mungkin ada kejailan dari Bapak Danrem Katong. Iya, kalau untuk itu ya yang paling itu sering-sering ketong lari-lari kelas ya Pak Jenderal ya. Jadi kalau pas dapat guru yang sedikit keras, pasti ketong semua lari sudah itu. Oh, terus kalau Bapak Alex sendiri dulu bagaimana? Apakah Kalau Bapak Alex masuk ke kategori? Kalau Bapak Alex ketong sudah tahu memang bahwa itu tetap harus hafal itu Undang-Undang Dasar, Pancasila, butir-butir Pancasila,
wajib di luar kepala karena masuk itu katong sudah tahu Bapak Alex mau bilang apa. Bapak Alex tinggal bilang, ya nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Jadi mesti hafal dari atas sampai bawah. Kalau saya hafal, Bapak Alex buat apa itu? Kalau sing awal ya tahu sendiri namanya Bapak Guru jadi. Katong ya Bapak Guru ya soalnya terlalu jahat juga tapi ya sekali-sekali kita cubit-cubit ketong lah jadi. Nah, Kalau Pak Kamal gimana ceritanya? Ya, Iya. Pak Tamal. Kalau Pak Tamal, Matematika. Pak Tamal tuh guru itu memang dia Matematika. lebih keras lagi. Kalau Mengajar matematika. mengajar matematika, Ah. beliau ya turut berduka cita karena beliau sudah almarhum. oh baik. Lalu beliau kalau mengajar, kalau ketong tak salah itu penggaris tetap sudah ada di tangan. Penggaris besi. itu Penggaris kayu. ya? Oh kayu, Kayu. iya ya. Yang Dulu yang panjang. tebal-tebal itu. Yang 1 meter itu, Iya, nah iya, iya. itu panjang itu jadi ketong kalau tak salah ya paling tidak ketong pung tangan ini kayak ketong tangan ini. Nah, dipukulnya gini ya. Iya, yang pukul ra- tangan saya soalnya di tempat lain, tapi tangan itu untuk supaya mengingatkan bahwa ketong jangan anggap enteng dengan pelajaran. pelajaran iya. Karena betul. bagaimanapun juga hasilnya juga nanti ketong yang nikmati sendiri. Memang dasarnya dibina dengan keras, tapi endingnya juga nanti Jadi ketong yang hasil, ada hasil, menikmati betul. sampai sekarang. Betul, baik. Tepuk tangan dulu dong. Wah, kenangan-kenangan Bapak Heri sama Bapak Jenderal kita, Bapak Dantren. Nah, kalau Pak Alex sendiri mungkin ada kenangan tersendiri yang buat Pak Alex mungkin tidak melupakan. Ya, jadi Prestasi memang dia. saya tipe guru yang memang punya disiplin yang kuat. Wah. Kebetulan tanggal lahir saya juga bersamaan dengan hari ABRI. Jadi memang itu dia terbawa sekali dalam kehidupan saya tiap hari. Saya tipe orang yang disiplin dan tegas. Dan oleh sebab itu apa yang sudah saya perintahkan, apa yang sudah saya arahkan, itu kalau tidak dilaksanakan itu kan pasti saya marah. Tetapi saya kira bahwa untuk Pak Jenderal, saya kira waktu zaman-zaman SMP itu ya beliau termasuk anak yang baik, pendiam, punya motivasi yang kuat. Nanti kalau soal ada perkelahian, nah itu kan setelah nanti sudah beranjak di SMP kelas 3 mungkin udah dasar-dasar tinju ada, jadi yang Iya. namanya kan pada usia-usia begitu kan pasti sementara mencari jati diri. Iya, Dan betul. oleh sebab itu ketika Lagi dengan ada penasarannya. dasar-dasar tinju yang beliau miliki, nah pastikan menunjukkan jati diri itu kan pasti ada lah. Jadi, tapi saya pikir itu sudah di SMA. Tetapi kalau masih di SMP, saya pikir beliau termasuk anak yang baik, orangnya tenang, dan punya motivasi yang tinggi untuk mau belajar. Dan saya kira ini hasilnya, dan pada Iya, akhirnya betul. beliau bisa berhasil karena memang keberhasilannya itu ada di situ. Kita sebagai guru itu kita sudah bisa melihat, mengukur anak ini dia ke depan akan menjadi apa, itu kan ketika dia masih sekolah lagi kita sudah bisa membaca itu, bakatnya, talentanya di mana dan sebagainya, motivasinya, ya pada akhirnya lalu kita bisa tahu ini bakal menjadi orang-orang yang berhasil ini. Tapi itulah garis tangan tiap orang. Iya, Ini Pak Heri ini juga dulu kan ketua OSIS-nya ini. Oh, Ada wah, luar ketua OSIS-nya, biasa. tapi ya garis tangan tiap orangnya kan Iya, beda-beda. betul. Nah, Pak Jenderal ya mungkin Tuhan sudah talentakan ke situ, sudah jalan hidupnya sudah ke situ. Tetapi saya pikir orangnya baik sekali. Jadi memang saya kalau mengajar itu kan harus di luar kepala itu anak-anak ini. Jadi saya Harus, ya. 36 butir Pancasila itu harus di luar kepala itu. Ulangannya itu lisan. Ulang di Itu lisan itu. Tak 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 selesai. Nah, begitu pun juga dengan 37 pasal Undang-Undang 45 itu di luar kepala. Dari pembukaannya sampai dengan pasal-pasalnya itu. So, kalau kita belajar PPKN, belajar PMP itu rohnya itu ada di situ. Nah, kalau Anda sudah mengetahui tentang itu, maka kita bicara tentang ketatanegaraan itu semua sudah komplit Di luar ada situ. kepala ya. Luar kepala itu. Betul. Jadi saya kalau ulangan itu saya lisan. Jadi satu maju di muka. Pasal 1, 5, 10, 15, 20, tak 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 selesai. Tapi anak-anak juga senang kan? Senang. Dan mereka betul-betul siap, mereka senang, dan saya kira bahwa itu apa yang saya lakukan itu tanpa saya sadar bahwa memang dia memberikan kesan yang baik kepada anak-anak, sehingga sampai saat ini mereka sudah usia 40-an, ada yang 50, tetapi di grup WA itu lalu mereka selalu mengatakan bahwa ini saya punya karakteristiknya seperti ini, orang yang dulu ajar kita begini, dan mereka merasakan bahwa itu manfaatnya bagus sekali buat mereka.
Baik. Nah, Pak Alex, beta mau tanya lagi nih. Waktu Pak Alex dari tahun 86 betul di Timur Timur? Saya dari 83. Oh, 83. 83. Nah, itu tadi Pak Alex kan sempat cerita singkat dari Timur Timur ke ini. Boleh Pak Alex cerita lebih dalam lagi bagaimana perjalanan Pak Alex dari 83 di Timur Timur sampai akhirnya ke Ambon? Ya, saya tahun 83 ditugaskan di sana sampai dengan tahun 91. 91. Nah, kemudian saya dipercayakan oleh pimpinan untuk menjadi kepala SMP di SMP Negeri Venilale, Kabupaten Baukau. Ya, kurang lebih. Itu sekolahnya? Bukan, kalau bukan. Kalau Pak Jenderal kan di SMP 1. Oh, SMP 1. Nah, saya di SMP 1 itu 83 sampai dengan 92. Beliau tamatkan 86. Iya. Nah, kemudian saya udah pindah, lalu kemudian sekitar 5 tahun di situ saya dimutasikan lagi menjadi kepala sekolah di pinggiran kota Dili di situ, sampai pada akhirnya kita harus meninggalkan Timur Timur karena opsi daripada jajak pendapat itu Indonesia kalah dan kita harus pulang kembali ke daerah kita, ke negara kita. Jadi kita pulang kembali ke NTT dulu, saya ke Kupang dulu. Jadi kebetulan pas mau jajak pendapat saya lalu memilih ke Kupang dulu. 3 bulan lebih mungkin di Kupang, kita mengurusi seluruh proses kepindahan, lalu saya minta pindah kembali ke Ambon. Ya, ditempatkan di SMP Negeri 4 Ambon dari tahun 99 dan di 2010 saya menjadi kepala SMP 4 sampai dengan 2021 saya pensiun. Oh, dari 2010 ya? Ya, 2010. Lama juga ya, 11 tahun jadi kepala SMP 4. sekolah. Wah, luar biasa. Nah, beri tepuk tangan dulu dong buat Bapak Alex sama Bapak Heri. Nah, sebelum katong tutup katong percakapan ini, mungkin Bapak Alex sama Bapak Heri boleh kasih closing statement. Sebelum closing statement. Iya. Dari timur kembali ke sini. Betul Bapak Heri belum ditanya ini. Yo, baik. Terima kasih. Beta waktu pada saat ketong tapi cerita sekolah dulu ya. Iya, boleh. Jadi waktu daftar pertama di SMA Negeri 2 pas ketong tamat 86 itu SMA-nya pas dibuka. Jadi kami beta dengan Pak Jenderal itu satu angkatan. Angkatan pertama di SMA itu. Di SMA 2 Dili. Lalu aktif yang paling sering kita lakukan ya teman-teman mungkin di podcast ini teman-teman SMA 2 pasti paham tentang bagaimana ketong sekolah pada saat itu. Pada saat itu ketong ya paling pekerjaan rutin itu gali kolam. Jadi itu pasti bikin artinya kolam untuk ya di samping pelajaran selesai, ketong mulai aktivitas kurikuler ekskurikulernya ketong bikin kolam. Satu kelas dengan satu kolam Pak Jenderal ya. Jadi ketong punya aktivitas itu sampai pada akhirnya ketong tamat dan ketong tinggalkan hasil untuk adik-adik kelas. Dan mereka juga sekarang menikmati hasil itu ya. Hasil ikannya pasti dong nikmati ya Pak Jenderal ya. Jadi seperti itu. Lalu pada saat waktu jajak pendapat juga beta masih ada di Dili, sempat tembak-tembakan. Beta rumah kebetulan bapak pensiunan polisi, lalu ketong dapat rumah dari Pepabri. Ya, Pepabri itu di bagian arah ke asrama Brimob bagian ke bawah gunung. Lalu di situ memang itu daerah-daerah merah. Kalau untuk saat itu daerah merah. Jadi ketong pada saat waktu jajak pendapat Indonesia kalah, lalu ketong beta masih tinggal 3 hari di situ baru Brimob kasih keluar kami. Lalu dia dikumpul di asrama Brimob 2 hari di asrama baru diantar ke pelabuhan, baru dibawa ke Kupang. Dari Kupang lalu karena istri orang Maluku, beta orang NTT, terus beta ikut istri ke Maluku, sampai sekarang beta ada di Maluku dan mengabdi untuk Maluku. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oh, berarti kalau Bapak Heri sendiri memang menetap domisilinya emang di Ambon atau? Beta menetap di Moa. Oh, di Moa. Jadi pengalaman beta kemarin Pak Jenderal ke Moa. Iya, itu yang beta mau tanya. Kemarin Bapak Dandram ke Moa ketemu kasih. Itu yang beta sampai pada saat waktu beta kebetulan cucu mau ulang tahun bertepatan dengan Pak Dandram sampai di Moa.
itu beta ada ke pulau, pergi ambil binatang di pulau, lalu geger juga sempat jadi trending topik pada saat itu waktu ditanya, coba cari teman saya itu, angkatan saya itu, Heribertus itu. Oh, jadi di situ jadi trending tuh, dicari sama Pak Jenderal. Padahal teman sekolah. Ini Pak Heri siapa yang ada di sini yang Pak Jenderal punya teman sekolah ini? Cari-cari akhirnya kebetulan ada ketemu punya Pak Kasat Satpol, ada kenal beta, jadi oh itu Pak Jenderal itu temannya itu ada di dinas perpustakaan. Lalu akhirnya hubungi Pak Kepala Dinas. Lalu Kepala Dinas telepon malam-malam bilang Pak Jenderal udah cari cepat datang. Beta bilang Pak Kadis, beta minta maaf karena pada saat itu beta pagi-pagi lah beta sudah menyeberang ke pulau sebelah, jadi beta sudah sempat hadir. Tapi beta sudah telepon, sudah WA ke Pak Jenderal. Tuhan sayang kalau memang bisa ketemu, beta ke Ambon, beta ketemu. Beta usaha harus ketemu, dan puji Tuhan beta hari ini bisa ketemu, datang di ruang Pak Jenderal, dan beta bangga sekali. Bangga. Dan beta telepon teman-teman tadi, video call, ada beberapa teman yang mengucapkan ketong turut berbangga untuk Pak Jenderal, teman sekolah, biar bagaimanapun juga ketong dulu sama-sama, tapi sekarang sama-sama gali kolam. Iyo. Jadi beta bilang teman-teman SMA 2, ketemu teman luar biasa. Nah, tepuk tangan dulu dong. Oh, jadi baru kali ini kesampaian ketemu sama Bapak Danrem. Berapa lama nggak ketemu? Iya, berapa lama ketemu? Kalau jadi ketong sekolah sama-sama 83 sampai 89. Jadi 6 tahun. Setelah itu Pak Jenderal mulai ikut tes, lalu setelah itu sudah ketemu sudah masing-masing. Dengan beta juga sempat ikut tes tapi soalnya lulus, jadi masih awalnya sudah gugur. Jadi akhirnya sudah lah, memang garis nasibnya garis beda. Tangan kan beda-beda. Iya. Jadi dari 89 sampai dengan sekarang 2024 berarti 35 tahun. 5 tahun baru ketemu. 35 tahun lagi baru ketemu. Iya memang Pak Jenderal ya. Sehat-sehat selalu. Amin. Kalau Bapak Alex sendiri? 38 tahun. 38 tahun. Tapi berkumpul semua dalam puji Tuhan dalam keadaan sehat ya. Luar biasa. Nah, mungkin Bapak Alex sama Bapak Heri ada mau sampaikan apa, atau mungkin ada bentuk sebelum masuk ke closing statement ini beta mau tanya dulu. Mungkin Bapak Alex sama Bapak Heri bisa kasih pendapat tentang Katompu Rumah Podcast ini. Apalagi kalau Bapak Alex kan pasti tahu podcast ini bagus untuk edukasi juga toh. Mungkin Bapak Alex sama Bapak Heri bisa kasih pendapat, karena Katompu Rumah Podcast ini, Katompu Bapak Danrem ini bangun dalam jangka waktu 3 bulan saja. Beliau pun niat memang sangat baik, biar apalagi katong tahu katong di wilayah timur ini kan masih susah untuk bertemu, apalagi katong di lingkup tentara nih, pasti karena jarak juga. Jadi memang podcast ini sangat bagus untuk katong di wilayah timur ini. Mungkin Bapak Alex sama Bapak Heri bisa kasih pendapat sedikit. Ya, jadi saya kira bahwa saya harus memberikan apresiasi terhadap podcast ini, walaupun baru dibangun dalam waktu 3 bulan, tetapi paling tidak lewat podcast ini lalu ada nilai positif yang nanti kita dapatkan. Paling tidak melalui podcast ini lalu ada banyak hal, informasi-informasi, narasi-narasi yang akan disampaikan kepada publik, sehingga publik pun juga lalu bisa mengenal dalam berbagai aspek. Misalnya kehadiran saya dan Pak Heri saat ini bersama-sama dengan Pak Jenderal, paling tidak ini kan bagi teman-teman kami yang ada di provinsi-provinsi yang lain yang terpencar, paling tidak melalui podcast ini loh mereka bisa mengenal, bisa tahu bahwa Pak Jenderal ada di sini, sudah ketemu dengan Katong di sini. Saya kira ini hal-hal yang positif. Tetapi lalu untuk hal-hal yang lain paling tidak lalu juga memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada masyarakat, karena saya kira bahwa podcast ini pun juga nanti pasti akan meliput berbagai hal. Iya, betul. Dan lewat berbagai hal itulah nanti akan terkomunikasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang ada di pulau-pulau yang jauh daripada jangkauan ini bisa mengikuti podcast ini, dan ada banyak hal-hal positif yang mereka akan dapatkan melalui podcast ini. Saya kira demikian. Nah, baik, terima kasih. Nah, mungkin pendapat dari Bapak Heri? Baik, untuk ini beta sangat setuju sekali untuk podcast ini, memang luar biasa.
Jadi yang tadinya masyarakat kurang begitu paham tentang bagaimana kinerja tentang ketentaraan, dengan podcast ini beta tadi sempat cerita-cerita luar biasa ya. Ketong biar soalnya terlalu ini, tapi dengan podcast ini ketong bisa lihat bagaimana perkembangan yang sudah dilakukan untuk membangun Indonesia ini ke depan. Iya, baik. Nah, mungkin ada closing statement juga dari Bapak Alex sama Bapak Heri. Ya, saya kira bahwa ke depan podcast ini harus tetap ditingkatkan terus supaya paling tidak apa yang sudah dilakukan oleh Korem Binaya ini lalu dapat diketahui juga oleh masyarakat. Sehingga dengan demikian ada program-program, ada kebijakan-kebijakan yang strategis yang bisa bermanfaat bagi masyarakat pun juga dapat mengetahui itu. Saya kira demikian. Mungkin dari Bapak Heri. Baik, beta singkat saja, beta pikir podcast ini luar biasa dan maju terus, sukses ke depan, selalu menyertai. Wah, baik. Nah, mungkin Bapak Alex sama Bapak Heri mau say hello buat teman-teman dulu, bernostalgia kembali, mungkin say hello. Halo teman-teman. Halo teman-teman alumni SMP Negeri 1 Ambon, saya dan Pak Heri Bergus saat ini sementara berada bersama-sama dengan Pak Jenderal Antonio. Kami berharap bahwa melalui informasi podcast ini, teman-teman pun juga lalu bisa dapat membangun komunikasi dengan teman kalian, Pak Jenderal Antonio yang sudah menjadi Danrem Binaya di Maluku. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu dong. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Mungkin sekilas dari informasi-informasi ini dapat mempererat kita di Maluku, dan mungkin pengalaman-pengalaman dan nostalgia Bapak Danrem bersama Bapak Alex dan Bapak Heri bisa menjadi salah satu motivasi kita untuk tetap saling bersama-sama sampai ke depan lebih baik sesuai dengan garis tangan kita masing-masing. Nah, semoga kita semua yang berada di tempat ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, untuk Bapak Alex, Bapak Heri, dan juga Bapak Danrem kita. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, saya pamit undur diri. Salam kompak dari kami, Kai Mese Aman, We love Indonesia forever. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih.